Salam Bapak Ibu, saudara-saudari, peserta kelas My Spiritual Journey. Saya ucapkan selamat datang kembali di MSJ 2 Online angkatan kedua tahun 2022. Apa kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudari? Sudah pada makan malam semuanya? Sudah ya? Oke. Hari ini sebelum kita memulai kelas, saya mengajar setiap kita untuk boleh bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pada malam hari ini, kalau kami boleh berkumpul bersama Tuhan melalui Zoom online ini ya Allah untuk mengikuti MSJ 2. Tuhan, hari ini sungguh kami rindu, kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, kami boleh diperlengkapi melalui materi MSJ 2 pada malam hari ini. Bapa di surga, kami membuka hati kami, biarlah seluruh kebenaran firman-Mu itu boleh memperbaharui kami Tuhan, itu boleh meneguhkan setiap kami Tuhan, supaya kami semakin mengerti, supaya kami siap ketika kami dipercaya untuk menjadi volunteer di Gereja Mawar Saron. Bapa di surga, kami juga berdoa, mari berkati setiap tim yang melayani pada malam hari ini, berkati pengajar Tuhan, berkati Tuhan sinyal setiap kami, supaya tidak ada satupun di antara kami yang terkendala. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus, kami membebaskan kuasa-Mu bekerja tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang antusias sama-sama katakan, amin. Ya, perkenalkan Bapak Ibu saudara-saudari, saya Kiki sebagai PIC kelas MSJ 2 online malam ini. Ya, jika Bapak Ibu saudara-saudari ada membutuhkan informasi dan ingin bertanya mengenai MSJ 2, boleh menghubungi saya melalui ruang chat Zoom secara private. Saat ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu ada tata cara yang harus sama-sama kita ikuti bersama ya, supaya kita bisa boleh melakukan MSJ 2 ini dengan baik ya. Yang pertama, selama kelas berlangsung dihimbau agar video masing-masing peserta boleh dihidupkan ya, dan postur tubuh setiap peserta itu terlihat dari kepala hingga bahu. Bapak Ibu boleh perhatikan seperti posisi saya. Oke, untuk itu saat ini saya persilahkan setiap Bapak Ibu untuk boleh memperhatikan kameranya masing-masing. Pastikan posisi Bapak Ibu itu sudah terlihat dari kepala hingga bahu. Oke, sudah. Dan saya minta kepada tim admin untuk boleh memperhatikan bila ada kamera daripada peserta yang off, silakan dicatat ya nomornya, supaya nanti kita bisa menghubungi peserta tersebut. Oke, selanjutnya demi kelancaran kelas ya, dan agar Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh materi dengan baik dan efektif, diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas lain ya, misalnya Bapak Ibu sambil makan ya. Jadi selama mengikuti kelas MSJ 2 ini tidak diperkenankan sambil makan ya, ataupun misalnya Bapak Ibu ngemil sesuatu, juga browsing internet ya, ataupun Bapak Ibu sibuk misalnya balas-balas WA pesan yang masuk ya, terus kemudian bermain game ya. Jadi tahan dulu semua kegiatan-kegiatan tersebut ya, karena kami sangat rindu setiap Bapak Ibu bisa menerima sepenuhnya seluruh materi yang disampaikan pada malam hari ini. Oke ya. Nah, selanjutnya dan demi keamanan serta keselamatan Bapak Ibu ya, tidak diperkenankan sambil menyetir kendaraan ya, ataupun misalnya Bapak Ibu sambil mengendarai sepeda motor ya. Jika kami mendapati ada Bapak Ibu yang sambil menyetir kendaraan, akan kita letakkan di waiting room. Oke, nanti Bapak Ibu segera ya menghubungi admin MSJ untuk bisa minta di-edit kembali setelah Bapak Ibu tidak lagi mengendarai sepeda motor ataupun menyetir mobil. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari boleh mempersiapkan materi MSJ yang sudah di-share di grup, kemudian alat tulis dan Alkitab ya, sehingga Bapak Ibu bisa memahami pengajaran pada malam, lebih cepat lagi memahami pengajaran pada malam hari ini. Dan kami menganjurkan agar Bapak Ibu saudara-saudari boleh membaca dulu sebelum mengikuti kelas. Oke. Kemudian jika Bapak Ibu ada keperluan mendesak ya, misalnya Bapak Ibu perlu ke toilet, Bapak Ibu saudara-saudari boleh meninggalkan tempat selama 5 sampai dengan 10 menit ya. Syaratnya videonya tetap harus dinyalakan ya Bapak Ibu ya, dan kemudian sebelumnya boleh menghubungi saya
ataupun admin MSJ di ruang chat Zoom secara private. Jadi kalau Bapak Ibu mau permisi, jangan gini, saya permisi ya, tapi video saya matikan. Jangan, videonya tetap harus dihidupkan ya. Oke ya Bapak Ibu. Kemudian hari ini ya kita di materi kedua dan keempat kita akan ada game ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita akan melakukan game. Nah, gamenya ini mudah ya Bapak Ibu. Nanti host akan menampilkan gambar ya. Setiap gambar itu sudah ada nomornya, itu nomor soal ya. Jadi caranya adalah gamenya ini adalah game untuk menyebutkan siapa tokoh yang ada pada gambar tersebut ya. Kemudian Bapak Ibu memberitahukan kisah apa yang terjadi pada gambar itu. Gampang ya. Siapa tokohnya dan kisah apa yang terjadi di gambar tersebut. Jadi nanti cara ngejawabnya gini Bapak Ibu, kalau nanti muncul gambar pertama ada tulisan 1, berarti Bapak Ibu tinggal yang mau menjawab ketik aja 1, siapapun di ruang chat Zoom ya. Ketik 1 gitu ya. Dari nanti saya akan pilih siapa yang akan menjawab. Jadi tapi jangan disebutkan kejadiannya atau siapa tokohnya. Soal kedua ketik 2, soal ketiga ketik 3. Oke? Bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, syaratnya Bapak Ibu tidak boleh membuka Alkitab ataupun searching internet. Oh, ini kisah siapa ya? Gitu. Ya waktu lihat gambar ini kisah siapa? Soalnya mudah ya. Jadi Bapak Ibu jangan buka Alkitab, jangan searching internet, dan jangan juga tanya leader CG-nya ya. Langsung chat leader CG ini kisah apa sih gitu ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan Kodani ditampilkan soal pertama. Ya. Bapak Ibu silakan chat di ruang chat Zoom, ketik 1. Nanti saya akan ini ya. Oke, nomor 110. Silakan. Apa Pak? Kisahnya apa? Tokohnya siapa di situ Pak? Bapak Seri Bursalino. Kisah tentang Daniel. Daniel? Daniel oh, yang maaf ya. Maaf ya Pak, masih salah ya. Oke, salah. Selanjutnya saya ganti ya, langsung ya. Biar cepat. Pak Evan, nomor 35. Silakan. Silakan Pak Evan, nomor 35. Ya, Evan, oke. Silakan Evan. Tentang siapa itu? Masih harus kamu ambil. Abednego dan Daniel yang dibuang dimasukkan ke perapian karena nggak mau nyembah berhala. Itu Daniel, ya. Sadrak, Mesah, Abednego sama Daniel. Sardak, Mesah, dan Abednego. Oke, 100 ya. Yang satu lagi itu bukan Daniel. Ya, bukan ya. Oke, yang satu lagi digambarkan itu Tuhan ya. Oke. Selanjutnya soal kedua. Tadi nomor 35 ya. Oke. Ya, kisah apa ini? Silakan chat. Mau ketik 2 ya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Yuk, langsung. Tokohnya siapa dan kisah apa itu? 2. Oke. Yang pertama nomor 75. Lalu siap-siap juga nanti dibuka 03, mana yang benar ya. Nomor 75, Kristofal, Pak Kristofal. Oke, Kristofal silakan. Tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh sedang ngapain? Sedang membuat bahtera. Oke, 100 ya, nomor 75, Kristofal. Oke, silakan soal nomor 3, Kodani. Ketik 3 ya, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kalau baca materi pasti tahu, tapi jangan dibuka materinya sekarang ya. Ini Evan, oke silakan Evan, nomor 35, yang tadi. Apa Evan? Evan duluan yang pertama. Ya? Itu mimpinya Yusuf. Ya, gimana itu mimpinya? Dari gambar itu gimana? Dia memimpikan bahwa ada kumpulan padi-padi yang nunduk, terus ada bintang-bintang di langit. Bintang-bintang. Lebih lengkap lagi, Evan. Ayo biar dapat 100 kamu lengkap. Perhatikan gambarnya. Kasih lihat dulu Kodani gambarnya, Kodani.
Itu gambar apa itu di situ? Lengkap itu semua. Jadi gambar-gambarnya lengkap. Ada Ada berkas padi, benar. Yang tunduk, sama berkas Pak. gandumnya. Aha, lalu Angka 3 apa ya? Lupa agunya. angka 3 itu soalnya. Oh, Nomor 3 ini, soal nomor 3. Itu, ya mungkin itu yang bisa kasih tahu. Gak bisa secara spesifik lagi, masih bingung gitu. oke, ganti ya. Yang berikutnya, tadi di bawah Evan itu saya lihat tadi siapa nih? Bentar dulu ya. Andreas, Pak Andreas, silakan nomor 3. Kodani kurang lengkap, sayang banget ya tadi Evan ya. Oke, nomor 3 gimana? Pak Andreas? Itu mimpinya Yusuf itu Ya, berkas yang nunduk itu ke 11 saudaranya. ya. Lalu Lalu yang di atasnya itu ada bintang-bintang gambar? itu Ah? bintang itu yang bintang yang paling bersinar itu bintangnya si Yusuf. Yang bintang yang kecil itu ke 11 Ya. saudaranya. Oke deh, saya benarkan ya 100 ya untuk Andreas. Jadi di situ ada bulan, matahari, dan bintang-bintang itu melambangkan orang tuanya dan saudara-saudaranya juga sujud menyembah Yusuf. Oke, soal keempat. Silakan Kodani. Iya, ini pernah juga nih dikotbahin ini sama Pak Pastor Philip. Oke, silakan yang nomor 4. Langsung ketik 4 ya. Oke, Ibu Mariana, nomor 83. Boleh? Dan siap-siap Pak Daniel, siapa tahu salah ya. Ibu Mariana, silakan. Kisah apa itu? Musa. Hah? Musa. Musa. Oh, Iya. salah. Ya. Musa ngapain dulu? Di situ. Itu Musa ya waktu mau menyerang, waktu mau berperang sama Amalek. ya Amalek yang angkat tangan di atas. Lalu? Baru Harun ya sama siapa ya yang bantu pegang ganjil tahan. Karena kan kalau Ya. turun dia kalah Harun, gitu. satu lagi. Dari inisial H juga. Inisial H. Oke, lanjut ya, ganti ya. Oke, saya kasih sama yang lain ya. Pak Daniel. Daniel nomor 16. Ini belum ada yang benar 2 kali ya. Silakan. Boleh di-unmute, Daniel. Lupa nggak tahu. Kenapa? Next aja lupa nggak tahu itu. Oh, nggak tahu, ganti ya. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu lagi Bapak Ibu? Jangan ada yang chat CG leadernya ya. Nggak tahu ya, itu kisahnya Musa, ya tangannya diangkat oleh Harun dan Hur ya, melawan bangsa Amalek ya, karena tangannya sudah penat. Oke, lanjut soal nomor 5 Kodani. Silakan. Iya. Ini gampang banget ini ya. Nomor 5, ketik 5. Silakan Bapak Ibu. Kisah apa itu yang terjadi di gambar? Ada? Ada nih? Oke, jangan dijawab. Saya minta nomor ketik 5. Oke, Pak Sherry Borsalino, nomor 110. Nggak boleh dijawab ya Bapak Ibu ya. Hanya ketik nomornya, kan ada di situ nomor 5, ketik 5. Ya, ini kisah tentang Yusuf yang bertemu dengan 11 saudaranya, kemudian dia meluk saudaranya yang paling kecil. Saya lupa namanya. Iya benar, saudara yang paling kecil Benyamin. Oke. Jadi Benyamin. Pak ini iya Pak Seri ya. Oke, Pak Seri baru sekali ya, benar ya? Iya kan? Oke, selanjutnya Kodani, silakan soal berikutnya. Ya, ini soal nomor 6, ketik 6 Bapak Ibu. Ini nomor 6 Pak Wahyu. 152. 152. Boleh di-unmute? Ya. Kisah apa itu? Kisah yang sedang duduk di sebuah pohon dan pada saat itu ada Tuhan menghampirinya dan berkata, "Mengapa pahlawan gagah perkasa, mengapa kamu
mengeluh. Dan Tuhan Entar dulu, ini tadi siapa? Tokohnya siapa? Tokohnya siapa? Pak Wahyu? Siapa? Gideon. Oh, Gideon. salah. Ganti ya. Maaf, bukan. Ganti ya. Oke. Nomor Pak Jeremy mau jawab ini ya, nomor 63. Oke, Pak Jeremy, ketik 6 aja ya. Pak Jeremy mau jawab, silakan. Apa, Pak? Kisah apa? Saya bantu deh. Ini seorang nabi yang melarikan diri. Ya. Ketika Tuhan suruh dia untuk membuat satu kota bertobat ya, satu bangsa bertobat. Ada yang tahu kisahnya? Nomor 6, nomor 28. Elsiana. Boleh silakan. Ya, Jawab. Yunus disuruh ke Ninive, dia mau lari. Yunus itu kisahnya, Yunus sedang ngapain ya, Bu? Dia nggak mau pergi ke Ninive, jadi dia mau melarikan diri gitu. Oke deh, saya benarin aja. Itu kisahnya sebenarnya Yusuf sudah berada di Niniwe ya. Dia sedang menantikan, dia berada di bawah pohon jarak. Apa yang akan Tuhan lakukan atas Niniwe gitu. Jadi sebenarnya dia sudah ini. Oke, ini udah jam ya. Oke, ini jadi kan kita belum dapat satu orang yang benar semua ya, yang benar semua menjawab. Jadi khusus pertanyaan gambar yang kali ini adalah nomor yang hanya boleh menjawab ini untuk rebutan ya. Nomor 35, nomor 75 ya. Jadi Pak Evan, Christopher, lalu Andreas nomor 3, 110 itu Sherry dan Ibu Elsiana. Ya, yang lain jangan dulu jawab karena ini rebutan untuk dapetin siapa yang menang. Oke, silakan Kodani ditampilkan gambar yang terakhir rebutan. Oke, nomor 7. Ini di perjanjian baru ya Bapak Ibu. Kisah siapa? Ini di penjara, saya bantu deh. Oke. Bentar ya, saya lihat. Ini yang ada duluan Pak Wahyu, siap-siap Andreas. Siapa tahu nggak benar. Oke, Pak Wahyu. Wahyu tadi udah ada ya? Wahyu belum ada jawab kan? Sorry, sebentar ya. Pak Wahyu belum ada benar ya. Pak Andreas nomor 7. Sorry. Pak Andreas nomor 3. Ya, apa Pak Andreas? Kisah siapa itu tokohnya? Silakan Pak Andreas. Di-unmute. Itu kisah Paulus yang sedang dalam penjara yang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Iya, Paulus dan lupa ada rekannya. Ya, Paulus dan rekannya. Oke deh. Karena kita mau cari pemenang, kita benarkan. Jadi Paulus dengan Silas ya. Iya, ketika dia di penjara. Oke, jadi yang menang itu Pak Andreas untuk game kali ini. Jadi untuk Pak Andreas kita kasih reward. Pak Andreas bebas mengerjakan tugas untuk materi kedua ini ya. Hanya materi kedua ini ya, Pak Andreas. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, terima kasih untuk partisipasinya dalam game kita kali ini ya. Jangan merasa gimana karena ini hanyalah sebuah game. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pengajaran, saya mengajak setiap Bapak Ibu saudara-saudari untuk kita boleh sama-sama mengucapkan moto MSJ Regional Sumatera, saya harus berkualitas. Untuk itu, saya akan berikan aba-aba kepada Bapak Ibu 1 2 3 disertai gerakan tangan sama-sama kita ucapkan saya harus berkualitas. Untuk itu para peserta boleh meng-unmute mic-nya masing-masing. Silakan. Unmute, Pak. Sudah? Sudah ya? Oke, sama-sama ya. 1 2 3. Saya harus berkualitas. Saya harus berkualitas. Oke, thank you Bapak Ibu, silakan di-mute kembali. Ya, silakan di-mute. Oke ya. Nah, malam ini kita akan belajar materi memimpin diri sendiri ya, yang akan diajarkan oleh seorang pengajar yang luar biasa. Boleh ditampilkan profilnya? Silakan.
Ya, hari ini kita akan diajar oleh PDP Mary. Ya, beliau adalah Kepala Departemen Komunikasi Regional Sumatera. Kepada Ibu Mary, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom semuanya, suara saya kedengaran dengan baik ya Bapak Ibu Saudara. Oke, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudari di kelas MSC materi kedua ya kalau saya tidak salah. Melihat antusiasnya Bapak Ibu Saudara ikut kelas ini, saya percaya hari ini kita nggak hanya sekedar belajar apa yang ada di buku ini, tapi saya percaya setelah dari kelas ini kita semua dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, karena di kelas MSC 2 ini adalah jemaat-jemaat yang dipersiapkan untuk satu hari nanti bisa bergabung di dalam pelayanan yang ada di Gereja Mawar Sharon. Untuk itu hari ini kita mau belajar terlebih dahulu bagaimana bisa memimpin diri sendiri. Yuk kita doa dulu ya mungkin sebelum mulai. Tuhan kami berdoa mengucap syukur buat malam hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi juga setiap peserta yang mendengarkan, biar apa yang tertulis di buku ini, dari firman-Mu, dari setiap materi yang ada Tuhan, boleh membentuk hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh belajar untuk memimpin diri sendiri, dan Engkau pakai kami untuk memimpin orang banyak satu hari nanti ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan semua itu dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, di buku Bapak Ibu Saudara ada satu cerita di mana di situ menggambarkan ketika kita mau menjadi seorang pemimpin. Ternyata menjadi seorang pemimpin itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Saya bacakan ya. Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Maka aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha mengubah kotaku. Ketika aku semakin tua, aku sadari tidak mudah mengubah kotaku, maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin rentah, aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Ternyata aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadar apabila saja aku bisa mengubah diriku sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku, kotaku. Pada akhirnya aku mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat ketika kita ingin mengubah dunia ini, negara kita, kota kita, keluarga kita, atau mungkin tempat kita bekerja atau bisnis kita, itu semua harus dimulai dari kita mengubah diri kita sendiri. Kalau hari ini kita tidak bisa mengubah diri sendiri, kita nggak akan bisa mengubah orang lain, kita nggak akan bisa mengubah situasi di sekitarnya kita. Jadi hari ini kita mau belajar untuk bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri. Nah, untuk memimpin diri sendiri itu kita butuh yang namanya menginvestasikan waktu, tenaga, dan pikiran supaya kapasitas kepemimpinan kita itu bisa diperlebar, di-upgrade, semakin terlatih gitu untuk memimpin dengan kita belajar memimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita tuh memimpin orang lain gitu. Karena untuk memimpin orang lain itu tidak mudah kalau kita sendiri nggak bisa memimpin diri kita sendiri ya. Di sini ada seorang penulis dari Rusia berkata, setiap orang berpikir untuk mengubah dunia tapi tidak seorang pun berpikir untuk mengubah diri sendiri. Kenapa? Karena orang selalu cenderung kenapa situasi saya nggak berubah? Seandainya kota saya tidak seperti ini, mungkin hidup saya tidak seperti ini. Atau cenderung orang akan melihat seandainya saya tinggal di negara lain, mungkin saya nggak seperti ini hidupnya. Mungkin hidup saya ini akan lebih baik saya kalau ada di kota lain, atau ada di negara lain, atau di keluarga lain. Mungkin ada yang sempat berpikir seperti itu. Nah, tapi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh, yaitu namanya Yusuf, bagaimana perjalanan hidup dia, membentuk dia menjadi seorang pemimpin. Dari seorang anak, mungkin boleh dikatakan anak yang dimanja oleh orang tuanya, anak kesayangan, anak bungsu, di mana ya mungkin kalau secara kepemimpinan di dalam keluarga sudah pasti tidak ada ya. Mungkin selalu diperlakukan istimewa, selalu dilayani, selalu mungkin dibantu, karena kan anak bungsu ya, orang tuanya juga begitu sayang sama dia. Tapi kita bisa melihat perjalanan hidup mengubah hidupnya Yusuf dari seorang anak muda yang mungkin tidak tahu apa-apa tapi menjadi seorang pemimpin yang besar. Tapi prosesnya tidak
cepat Bapak Ibu Saudara itu terjadi selama 13 tahun ya, sampai dia menjadi seorang pemimpin di Mesir waktu itu ya. Jadi hari ini kita langsung mau belajar dari Yusuf. Di sini ada 4 poin besar. Bapak Ibu Saudara bisa lihat dan ikuti juga di buku masing-masing atau ada di file yang dikirimkan ya. Nah, yang pertama, apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf? Setiap pemimpin memulai perjalanannya dari sebuah impian. Setiap pemimpin memulai perjalanannya dari sebuah impian. Kita baca di Kejadian 37 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu mimpinya yang kedua di Kejadian 37 ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, itu awal mula di mana Yusuf menerima mimpi atau menerima impiannya melalui sebuah mimpi, yaitu mimpi yang Tuhan berikan dalam bentuk ini ya, visi ataupun mimpi yang Tuhan berikan itu dalam bentuk mimpi ya. Jadi dia dapat mimpi di mana dia akan menjadi seorang pemimpin besar. Di situ jelas digambarkan bekas-bekas itu adalah saudara-saudaranya, terus juga bintang-bintang itu juga menggambarkan saudara-saudaranya, dan bulan dan matahari itu menggambarkan kedua orang tuanya gitu. Dan perjalanan Yusuf dimulai ketika dia menerima mimpi tersebut. Nah, mimpi ini kalau kita hari ini tuliskan, itu ibarat sebuah visi ya Bapak Ibu Saudara. Jadi mimpi itu bukan mimpi siang bolong atau sekedar mimpi yang kita terima karena kita tidur nyenyak atau sesuatu yang sedang kita pikirkan sehingga kita terbawa mimpi ya. Jadi mimpi atau impian di sini diartikan dalam kata visi gitu. Jadi setiap kita ketika kita mulai perjalanan kita harus memiliki visi. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara belum memiliki visi, harus berdoa minta Tuhan berikan sebuah tuntunan visi apa yang hendak Tuhan kerjakan di dalam hidupnya kita. Karena kalau hari ini kita berjalan, tapi kalau kita nggak ada visi, kita akan bingung kita kemana. Jadi untuk itu perjalanan pertama kita adalah kita harus mulai dari sebuah impian, di mana kita tahu visi apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sama seperti Yusuf, ketika dia memiliki visi, itu jadi modal awalnya dia menjadi seorang pemimpin. Kalau hari itu Tuhan tidak berikan visi melalui mimpi itu, mungkin Yusuf akan tetap menjadi anak bungsu yang manja di rumahnya. Mungkin ceritanya akan berbeda kalau dia tidak terima visi itu. Nah, tapi karena hari ini kita tahu ceritanya di mana Yusuf menerima visi sehingga hidupnya berubah, perjalanannya juga berubah. Di dalam Amsal 29 ayat 18a dikatakan tanpa visi umatku akan binasa. Nah, di ayat ini kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan where there is no vision the people perish gitu. Kenapa dikatakan umatku akan binasa kalau nggak punya visi? Sama seperti dalam kehidupan sehari-hari ya, contohnya kalau hari ini kita bekerja hanya untuk dapat penghasilan. Kita tahu semua bekerja mau penghasilan karena butuh biaya hidup ya. Tapi kalau kita hanya sekedar bekerja dapat penghasilan, satu titik kita akan merasa bosen, kita akan merasa lelah, kita akan merasa capeklah sama kerjaan ini, saya pengen kerjaan yang lain aja. Itu dirasakan kalau kerjanya tanpa visi. Tapi kalau hari ini kita tahu, hari ini saya bekerja di perusahaan ini, bukan sekedar hanya untuk dapat penghasilan, tapi saya tahu penghasilan saya ini harus memberkati keluarga, saya tahu penghasilan ini untuk menyekolahkan anak-anak, mungkin saya harus biayain saudara saya. Ada satu visi yang Tuhan taruh, kita nggak akan melihat pekerjaan itu hanya sekedar penghasilan. Tapi kita tahu saya ini bekerja keras, karena ada sesuatu yang Tuhan berikan di hidup saya. Saya mau mengkuliahkan adik saya mungkin, saya mau saya apapun. Jadi kalau hari ini sama seperti kalau kita sekolah juga atau kuliah ada di antaranya gitu ya. Ada antara kita ada yang kuliah. Kalau hari ini kuliah hanya karena disuruh sama orang tua atau ya hari ini kalau nggak punya S1 nanti
gimana gitu, dikatain teman-teman hanya untuk gengsi-gengsi. Percayalah ketika menjalaninya pasti kita akan males. Ketika menjalaninya kita aja lah, kan cuma pengen dapat sertifikat S1-nya aja gitu ya. Tapi kalau kita hari ini tahu, misalnya saya kuliah nih, saya kuliah arsitektur, karena satu hari nanti saya mau jadi seorang arsitek yang handal, bisa bangun rumah, bangun gedung, dan sebagainya. Kita akan jalaninya dengan sungguh-sungguh. Kita akan tahu lewat proses pembelajaran yang terjadi ketika semasa kuliah itu ada akhir yang mau kita capai. Oleh sebab itu, visi atau impian itu adalah modal awal kita. Jadi apapun yang hari ini kita kerjakan, profesi kita, bahkan ibu rumah tangga pun, mintalah visi sama visi yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupnya setiap kita. Sama seperti Tuhan kasih visi buat gereja kita hari ini, gereja kita nggak ada visi. Mungkin gereja kita sudah terombang-ambing ya, apalagi di masa pandemi ini mau dibawa kemana gitu ya. Tapi puji Tuhan, karena ada visi yang Tuhan berikan di masa-masa pandemi ini. Justru di masa-masa pandemi ini lahirlah banyak CG yang ada di kota-kota perintisan. Tadi pagi tempat ini ya buat video untuk ditayangkan di hari Minggu karena anniversary GMS Medan. Dapat data ya dari tim pastoral, kita taruh dalam video, di situ dikatakan ada 82 CG yang lahir di Pulau Sumatera selama masa pandemi. Wah, bersyukur untuk angka yang tidak sedikit bagi aku. Itu 2 tahun pandemi ya kita ya, 2 tahun pandemi, tapi kita bisa lihat ketika kita ada visi, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. 82 CG, katakanlah satu CG 5 orang aja, itu sudah berapa 400-an jiwa-jiwa yang bertobat mengenal Tuhan. Jadi di situ kita bisa melihat kalau perjalanan kita tanpa visi nggak ada hasil. Tapi kalau hari ini kita punya visi, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan ya. Oke, kita lanjut. Di mana apa yang kita dapatkan jika kita punya sebuah visi ya? Yang pertama di sini dikatakan visi memberikan kita yang pertama pengharapan. Nah, kenapa disebut pengharapan? Ibarat seorang ibu yang sedang hamil, ketika dia hamil, pasti capek dong ya hamil gitu ya, harus mungkin beratnya bertambah, kemana-mana juga susah, duduk susah, tidur susah, semua susah. Tapi seorang ibu ini nggak akan kehilangan pengharapan, karena dia tahu setelah 9 bulan ini, dia akan lahir dan dia akan bertemu sama si bayi yang mungkin selama ini dilihat melalui USG atau apa ya, sekarang kecanggihan dokter ya sampai bisa lihat sedetail itu. Nah, tapi kalau dia tahu walaupun harus sakit-sakit, walaupun harus berat gitu ya, tapi dia tahu setelah 9 bulan dia akan bertemu dengan si anak itu. Sama seperti kalau kita hari ini kita punya visi, kita nggak akan putus asa ketika kita menjalani apa yang Tuhan percayakan. Sama seperti tadi saya bilang, mungkin kerja. Kalau kita tahu dengan kita bekerja karena ada sesuatu, ada visi yang Tuhan berikan ke kita, kita akan tetap punya pengharapan. Kita akan sangat semangat untuk pergi kerja, melakukan yang terbaik ketika kita kerja. Begitu juga kita mungkin berbisnis ya. Gak hanya sekedar mendapatkan income ataupun dapatkan penghasilan, tapi kita tahu bisnis ini mungkin kita kerjakan untuk suatu hari bisa diwariskan kepada anak-anak kita, ataupun bisnis ini bisa kita wariskan ke siapa gitu. Tapi kita nggak hanya sekedar bisa melalui hidup hari ini gitu. Nah, disitulah kita nggak akan menyerah, kita nggak akan putus asa. Jadi kita akan terus berjuang karena visi memberi kita pengharapan. Lalu visi juga memberikan kita yang namanya fokus. Fokus, kita tahu prioritas kita yang mana, kita tahu mana yang harus kita kerjakan, mana yang jadi priority kita. Di sini dikatakan fokus membuat kita mendapatkan hal-hal terbaik dan bukan hanya yang baik. Kenapa? Karena kita fokus. Pasti kita akan dapatkan yang terbaik. Melakukan hal yang penting bukan hal yang mendesak. Jadi hari-harinya kita ini nggak hanya segala sesuatu tuh mendesak. Banyak loh orang yang kelihatannya tuh sibuk, banyak banget yang harus dikerjain, mendesak, semua mendesak. Hasil dia tidak bisa lakukan hal-hal yang penting yang sebenarnya harus dikerjakan terlebih dahulu karena nggak tahu prioritinya di mana. Terus yang ketiga, visi juga fokus juga memberikan kita mencapai tujuan yang kita ingin capai dengan lebih cepat. Ketika kita fokus, kita akan tahu mana yang harus kita utamakan sehingga kita bisa kerjakan terlebih dahulu. Banyak orang hari ini karena nggak tahu prioritinya atau prioritasnya di mana, sehingga banyak mengerjakan
tapi itu tidak ada hasil. Atau hasilnya ya setengah-setengah, karena ini A dikerjakan, B dikerjakan, C dikerjakan, semua dikerjakan. Tapi kalau kita tahu kita fokusnya di mana, kita akan terus bangun di area itu sampai kita benar-benar bisa dapatkan hasil yang terbaik. Terus kita tentukan hari ini apa yang menjadi fokus di dalam hidup kita, apa yang menjadi visi yang Tuhan beri, sehingga kita fokus lakukan hal itu. Lakukan hal itu, kita terus bangun di satu area, sama seperti gereja Mount Sharon ini ya. Karena kita tahu fokus kita itu di CG, sehingga di 50 kota ini kita fokus bangun CG-CG yang ada. Kita terus bangun CG-CG sehingga puji Tuhan hari ini ada kota-kota yang sudah mulai beribadah rutin juga ya. Ada yang mungkin sebulan 2 kali, ada yang sudah tiap minggu, ada yang mungkin masih sebulan sekali ya, beda-beda gitu ya. Nah, di situ kita bisa lihat ketika kita fokus ada hasil yang dihasilkan. Ada hasil yang Tuhan berikan juga ya lewat semua apa yang kita kerjakan. Lalu yang ketiga, visi memberi kita arti. Apa sih yang disebut dengan arti ini? Kalau hidup kita nggak punya visi, biasanya kita nggak akan tahu kemana. Cenderungnya beberapa anak-anak muda, teman-teman yang saya temui, saya sering tanya, apa visi kamu gitu? Nggak usah jauh-jauh deh, 1 tahun ini mau ngapain? Biasanya ada yang bingung, ya saya mau ngapain ya 1 tahun ini. Jangankan 1 tahun aja nggak ngerti ya, gimana kalau kita tanya, apa visimu 5 tahun ke depan? Mungkin lebih blank ya. Oh ya apa ya gitu ya. Nah tapi kalau ketika kita punya visi, hidup kita itu kan akan jadi lebih berarti, lebih bermakna. Karena kita nggak hanya sekedar hidup ya bangun pagi, pergi kerja, pulang, mungkin makan, mandi, tidur, besok bangun lagi gitu. Sehingga kayak makanya kenapa sekarang orang-orang sering kayak aduh capek ya, butuh liburan gitu kan. Karena ya nggak punya ini ya, nggak punya visi mungkin kayak ya sehari-hari ya kerja lah, udah biasa lah. Setiap hari mungkin buka toko, tutup toko, mungkin ada yang tokonya nggak pernah libur lagi. Saya pernah jumpain seperti itu ya, biasanya di kota-kota kecil ya, hari Minggu juga buka toko, liburan juga buka toko, tapi nggak ngerti toko ini mau dibawa kemana gitu. Sehingga jadinya kayak ke bawah arus ya, semua orang buka toko ya, saya buka gitu. Terus kalau saya nggak buka toko, saya juga nggak kemana-mana gitu. Tapi kalau kita punya visi, kita punya sesuatu yang mau dikerjakan, kita ngerti kenapa kalau seandainya kita perlu tutup toko untuk apa, misalnya ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Mungkin kita mau outing sama teman CG, oh ya hari ini nggak buka toko dulu ya, saya mau ada outing. Atau misalnya ada apa ya, ada kegiatan gereja atau apa, atau lain sebagainya. Ya, jadi hari ini kita mau punya visi supaya hidup kita ini berarti, nggak hanya sekedar hidup mengikuti arus, nggak hanya sekedar hidup begitu-begitu saja, tapi kita mau punya hidup yang membawa perbedaan. Disitulah kita bisa mengubah dunia. Disitulah kita bisa jadi orang yang seperti saya cerita di awal. Ya, jadi kita nggak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita ubah dulu diri kita sendiri sehingga kita bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Jadi ayo temukan arti hidup Anda dengan membuat impian apa yang ingin Anda capai. Jadi hari ini, karena ini kelasnya online, nggak bisa diskusi ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa tulis di buku masing-masing apa sih visi yang Tuhan berikan buat Anda gitu ya. Harus punya, kalau hari ini belum punya, bingung, bisa tanya Tuhan, tapi mungkin Tuhan kan susah ya Ci, gimana? Tanya leader Anda masing-masing, nanti didoakan bareng-bareng. Pasti saya percaya ada sesuatu yang Tuhan taruh. Memang visi ini tidak bentuknya selalu datangnya dari mimpi ya Bapak Ibu Saudara. Jadi visi ini juga bisa datangnya dari firman yang kita baca atau dari pemimpin-pemimpin kita. Itu dari berbagai cara ya. Jadi hari ini pun, kalau hari ini saya ada tadi dijelaskan ya jadi kadep komunikasi, dan selain komunikasi sebenarnya saya dipercayakan di multimedia juga. Nah itu visinya nggak karena saya yang mau gitu, tapi saya dipercayakan di masa pandemi ini, saya diberikan kepercayaan untuk pegang di bagian multimedia dan komunikasi itu. Ketika visi ini diberikan ke saya, masa pandemi saya yang mungkin 2 tahun orang bilang 2 tahun saya nggak tahu ngapain, 2 tahun saya hilang karena corona. Saya malah merasa 2 tahun saya ini sangat berarti, karena
dua bagian yang dipercayakan di dalam hidup saya ini adalah sesuatu yang saya tidak pernah pegang sebelumnya, bukan dunia saya, tapi saya harus belajar dari nol sehingga saya memiliki banyak hal yang saya pelajari di 2 tahun ini. Banyak hal yang sebelumnya saya tidak ngerti, tapi hari ini Tuhan berikan kepercayaan ini sehingga saya banyak belajar gitu ya. Nanti mungkin saya bisa cerita sambil saya ngajarkan poin berikut ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, sampai di sini nangkep ya. Yang pertama kita harus punya visi dulu, karena visi memberikan kita pengharapan, terus kita punya fokus, kita mau ngerjain apa sehingga hidup kita ini berarti. Yang kedua, selain kita harus mulai dari visi, kita udah punya visi nih ya. Kita udah punya visi, kita harus tahu setiap visi itu punya tantangan. Sama seperti Yusuf, ketika dia ngomong sama saudara-saudaranya di Kejadian 37 ayat 8, di situ dikatakan, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Nah, ketika Yusuf dapat visi, dapatlah pula tantangan, Bapak Ibu Saudara. Memang nggak semudah itu. Sama seperti ketika pertama kali saya dipercayakan untuk Mary nanti ke depan di Departemen Multimedia dan Komunikasi ya. Itu tantangan langsung di depan mata, karena ini dunia bukan dunianya saya. Dunia multimedia itu kan kamera, alat-alat komputer semua. Saya nggak pernah sebelumnya megang kamera, Bapak Saudara. Itu harus dijalani dengan pegang kamera aja gemetarannya. Tapi hari ini saya bisa melihat melalui semua tantangannya yang lewati. Visi itu sama dengan tantangan. Jadi kalau ketika kita terima visi, ya siap-siaplah, pasti ada tantangannya. Gak semudah, gak jalan tol ya. Di sini katakan kalau visinya kecil, ya tantangannya kecil. Kalau punya visi atau mimpi yang lebih besar, ya pastilah tantangannya jauh lebih besar. Jadi kalau berani bermimpi besar, berani punya visi besar, tantangannya pasti sangat besar. Ya, jadi itu harus siap-siap ketika kita punya tantangan. Nah, sehingga visi ini sama dengan tantangan, sehingga membuat orang gak mau punya visi. Kenapa? Karena kenapa ketika orang-orang nggak mau punya visi? Karena takut sama tantangannya. Di buku ini coba dijelaskan ya. Mengapa seringkali kita nggak punya visi gitu? Karena visi sama dengan tantangan. Banyak orang itu nggak mau hidupnya menghadapi tantangan. Orang mau hidupnya santai-santai aja. Tapi kalau orang yang hidupnya santai-santai, seperti yang saya bilang tadi, ya pokoknya bangun tidur, kerja, toko atau apa, kuliah, kerja, semua ya malam tidur, besok lagi seperti itu. Karena ya dijalani aja gitu ya, karena nggak punya tantangan. Padahal seperti itu pun tetap ada tantangan sih menurut saya ya. Terus berikut ya, mengapa sering kita tidak memiliki visi? Yang pertama, kita tidak mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di dekat kita. Mungkin orang yang pertama itu keluarga ya. Keluarga. Mungkin kita nggak dapat kepercayaan dari keluarga kita, sehingga kita memilih kita nggak mau punya visi. Bisa jadi sama seperti mungkin ketika kita bilang, saya mau jadi dokter, mungkin ini untuk yang muda-muda ya. Saya mau jadi dokter. Mungkin orang di keluarga kita itu langsung, model kamu mau jadi dokter gitu ya. Mungkin sering di ini ya, sering di ngomongin gitu. Gak bisa lah kalau kamu tuh jadi dokter. Atau mungkin hari ini kita mau coba menjalani sebuah usaha baru misalnya. Saya mau jual baju online misalnya. Mungkin orang sekitar, kamu aja gaptek, gimana mau jual online gitu ya. Atau mau jual makanan, aduh masakan kamu aja kayak gitu, gimana kamu mau jual makanan, tapi udah gak berhasil lah, gak usah coba gitu. Mungkin ada perkataan-perkataan seperti itu, sama seperti Yusuf ketika dia ngomong, saudara-saudara langsung marah. Maksudnya apa? Kamu mau jadi pemimpin di atas kami gitu. Mereka nggak terima ya. Mungkin secara usia kan koko-kokonya atau abang-abangnya ini jauh lebih dewasa daripada dia. Kenapa Tuhan nggak pilih gitu ya. Nah, ketika ada orang lain di sekitar kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, kita harus belajar berlindung kepada Tuhan yang menjadi sumber visi kita. Kalau memang itu visi yang datangnya dari Tuhan ya, bukan keinginan kita ya. Jadi harus bedakan. Kadang ada hal-hal yang keinginan kita sehingga kita itu kayak nggak dapat restu dari keluarga kita, ataupun nggak dapat restu dari orang tua kita.
karena memang itu bukan datangnya dari Tuhan, jadi harus dibedain ya, itu yang datangnya dari Tuhan atau enggak. Di Mazmur 118 ayat 8, ini catat aja, di situ dikatakan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Betul ya, tapi saya percaya ketika orang tua yang Tuhan tempatkan di sekitarnya kita, ada arahan-arahan yang memang kita perlu dengarkan ya, bukan berarti kita nggak percaya sepenuhnya ini kepada manusia, ini bukan maksudnya sesuatu yang memang bukan dari Tuhan, kita harus belajar untuk berlindung atau bersandar kepada Tuhan ya, tapi sesuatu yang bentuknya arahan, nasihat, kita perlu dengarkan. Kalau memang itu visi yang kita dapat dari Tuhan, pastilah ya mungkin awal-awal nggak dapat restu, tapi kalau kita yakin betul itu dapatnya dari Tuhan, ya ayo gitu. Selain kita punya keluarga, hari ini kita punya keluarga rohani ya. Saya percaya ini semua ikut CG ya, karena kalau nggak ikut CG, nggak bisa MSC 2. Ya, jadi semuanya ikut CG, ada leader rohani, ayo belajar untuk sharing sama mereka. Saya percaya ada tuntunan, ada arahan yang Tuhan berikan lewat pemimpin-pemimpin kita. Saya sendiri, saya pernah sekali saya itu ngotot banget, saya mau pindah kota. Saya itu pengen kerja di Jakarta. Nah, waktu itu Jakarta itu kota impian saya lah ya. Saya pengen ke sana. Waktu itu seolah-olah saya dapat jawaban doa, Bapak Ibu Saudara, dapat pekerjaan yang sangat baik dengan tawaran gaji yang sangat baik. Nah, sampai satu titik di tengah proses itu, tiba-tiba tidak ada damai sejahtera, terus ada hal-hal yang Tuhan terus singkatkan, tapi sebenarnya dari awal pemimpin saya itu ngomong sama saya, Mary kamu itu nggak di Jakarta ya, tempatnya itu kamu di Medan. Nah waktu itu pun sebenarnya saya dapat satu ayat di mana kayak Tuhan tuh bilang, kerjakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang gitu ya, saya lupa ayatnya di mana. Jadi waktu dapat ayat itu, tapi saya masih ngeyel gitu ya, buangnya di Jakarta Tuhan, jangan di Medan. Jadi masih ngeyel gitu, tapi sampai satu titik saya terus ini ya nggak langsung mengiyakan juga pekerjaan itu, terus sampai terakhir nggak dapat damai sejahtera, singkat cerita saya tolak kerjaan itu, saya nggak jadi pergi walaupun sedih impiannya tidak tercapai. Nah pemimpin saya tetap kayak rangkul, ya udah kamu di Medan aja, nggak apa-apa, di Medan aja, nanti Tuhan pasti pertemukan yang lebih baik. Singkat cerita memang setelah 2 tahun kemudian saya dapat info si bos atau owner yang nawarin saya kerja ini ternyata kurang lebih seorang penipu lah ya, ghosting ya, tiba-tiba menghilang setelah 2 tahun. Jadi saya sangat bersyukur ketika hari itu saya belajar untuk kayak lebih percaya sama pemimpin saya dan percaya sama Tuhan. Saya nggak percaya apa yang segala sesuatu yang seperti udah impian saya ya. Jadi ayo kita belajar untuk percaya, sharing juga ke leader-leader kalau jika ada orang-orang dekat kita nggak dukung kita harus lihat dulu. Waktu itu saya juga merasa pemimpin saya nggak support, kenapa gitu? Karena memang bukan waktunya dan memang bukan tempatnya gitu ya. Tapi memang bukan tempatnya. Buktinya sampai hari ini saya ada di Medan, nggak kemana-mana ya. Tapi saya bersyukur walaupun Jakarta tetap impian, ya di sini tetap tempat dibuangnya. Oke, yang kedua, mengapa kita sering nggak punya visi? Terus yang kedua di sini dikatakan kita melihat kemampuan atau keadaan kita yang terbatas. Nah, di sini ada dikatakan jangan berkata saya tidak mampu, tapi berkatalah saya mau. Ketika kita mau, Tuhan akan mampukan. Kalau kita udah bilang saya nggak bisa, nggak pernah dipercayakan, jadi kita nggak pernah punya kesempatan untuk belajar. Ya, jangan katakan juga yang saya miliki terbatas. Karena ketika kita bilang yang saya miliki terbatas, karena ketika itulah kita mengecilkan Tuhan yang tidak terbatas. Jadi ketika ditawarkan sesuatu atau dipercayakan sesuatu, dikasih visi, kita jangan merasa kita nggak mampu, kita nggak mau duluan gitu ya. Tapi kita mau bilang kita mau belajar kita mau gitu. Sama seperti ketika awal saya ditawarkan untuk pindah ke departemen multimedia, saya langsung ngomong sih ini, saya nggak bilang saya nggak mampu, terus saya bilang saya mau, cuma saya nggak ngerti apapun. Saya nggak ngerti apapun dunia kamera dan perkabelannya, semua yang sangat ribet itu. Tapi ketika saya bilang iya saya mau, ya Tuhan kayak berikan hikmat juga, kayak berikan
tuntunan. Walaupun sampai hari ini masih belajar Bapak Ibu Saudara. Kadang masih bingung ini ngapain. Tapi puji Tuhan 2 tahun ini banyak hal baru yang Tuhan percayakan, dan ketika saya dipercayakan, Tuhan juga datangkan orang-orang yang sama-sama mau belajar. Jadi hari ini saya punya tim, saya nggak sendiri, bahkan ada tim yang jauh lebih menguasai ketimbang saya, karena lebih mendalaminya. Tapi ketika kita bilang mau, Tuhan pasti mampukan. Bahkan mungkin kalau kita nggak mampu pun, kalau ingat ceritanya Musa ngomong sama Tuhan, saya ini berat lidah, nggak bisa ngomong sama orang. Tuhan sampai, ya udah saya kasih Harun gitu, jadi jubirnya kamu, jadi juru bicaranya kamu. Bahkan Tuhan sampai segitunya gitu. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita mau lihat Tuhan pakai kita dalam setiap visi yang Dia percayakan, kita harus belajar untuk mau dulu. Mampu kita terakhir. Tuhan pasti mampukan. Tuhan pasti datangkan orang-orang yang mau ngajar kita gitu. Walaupun kita nggak bisa hari ini ya. Yang ketiga, kenapa orang sering tidak punya visi? Kita pernah mengalami kegagalan. Ini juga menjadi satu momok atau menjadi satu sesuatu hal yang menghantui ya. Karena pernah gagal di satu area sehingga nggak berani bangkit, nggak berani mencoba lagi. Tapi di sini saya tulis satu statement. Orang yang gagal adalah orang yang tidak berani mencoba atau memulai, bukan orang yang pernah gagal. Ingat ya, orang yang gagal itu adalah orang yang tidak berani mencoba atau memulai lagi, tapi bukan orang yang pernah gagal. Orang yang pernah gagal itu bukan orang yang gagal, tapi orang yang gagal itu adalah selamanya nggak mau mencoba lagi. Tapi kalau kita mau berani mencoba lagi, bangkit dari kegagalan kita, percaya pasti ada hal baru yang Tuhan percayakan. Saya punya satu teman connect group, ceritanya sudah cukup lama, tapi saya melihat bagaimana hari ini anak ini Tuhan pakai ya. Jadi anak ini awalnya dia kerja di satu bank, tapi dia kerjanya di back office. Pekerjaan yang mungkin admin di satu bank, tapi di bank itu dia ya kerja rutin lah. Nah, satu titik dia merasa saya kalau gini-gini terus saya nggak bisa upgrade gitu ya. Saya nggak bisa bertumbuh, saya nggak bisa berkembang. Terus dia resign dari bank tersebut karena waktu itu dia dapat tawaran menjadi marketing di satu bank yang lain. Nah, ketika dia kerja di marketing di satu bank yang lain, yang namanya kerja di kantor bank sama marketing itu tantangannya beda ya. Sekalipun kan orang bilang, oh jadi marketing aja biar penghasilannya lebih banyak gitu ya. Bisa dapat bonus-bonus, komisi. Itulah mungkin salah satu yang buat dia tuh tergiur kan. Tergiur, dia tuh kayak pengen berkembang di area itu, tapi mau di dunia bank. Nah, ketika dia masuk ke bank yang baru, 3 bulan dia kerja dan dia diberhentikan karena tidak mencapai target. Nah, tantangan menjadi di marketing itu nggak semudah ketika dia di back office. Karena kalau di back office kan mungkin ya admin, laporan-laporan. Tapi ketika dia kerja di marketing, kan ada ini ya, ada target yang harus dia capai. Terus belum lagi mungkin belum terbiasa ketemu orang, prospek orang, nggak semudah itu kan. Nah, 3 bulan dia dipecat, terus dia trauma, Bapak Ibu Saudara. Terus dia trauma, terus dia nangis, terus pokoknya trauma sampai pokoknya udah nggak mau kerja di dunia bank lagi. Saya takut, saya nggak berani gitu ya. Saya nggak berani, pokoknya jangan dunia marketing gitu, nggak. Terakhir nggak cerita dia masuk ke satu perusahaan yang memang back office. Tapi di situ juga banyak kendala yang dia harus hadapi, karena banting setir juga nggak diperbankan. Tiba-tiba dia ada di satu bagian yang memang tidak dia kuasai, dan 1 tahun dia kerja di sana, terakhir dia keluar juga, lalu dia balik lagi ke bank, mencoba. Nah, ketika dia mencoba ke bank yang baru lagi, ternyata dia berhasil, Bapak Ibu Saudara, berhasil menjadi marketing di bank itu. Dia capai target, dia dapatkan semua, terakhir Tuhan kasih dia kesempatan, hari ini memang tidak diperbankan, tapi mirip ya, ada dunia marketingnya di dunia insurance, dan hari ini saya melihat dia begitu berhasil ya. Apa yang dia targetkan, apa yang dia kerjakan tercapai semua, bahkan Tuhan pakai secara luar biasa ya. Nah, di situ aku melihat ketika orang gagal, kalau dia nggak mau bangkit, dia akan terus ada di kegagalannya. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu Saudara pernah gagal, saya sangat encourage atau sangat mensupport ya, ayo bangkit gitu, untuk mencoba kembali. Ya mungkin kalau tidak di bidang yang sama lagi, is okay, bisa cari sesuatu yang baru, tapi jangan jangan meratapi nasib, saya memang gagal, nggak bisa. Mau berapa kali pun gagal, ayo tetap bangkit. Karena kalau ketika kita gagal, kita memilih nggak mau bangkit, ya selamanya kita akan gagal ya.
Yang terakhir, kita takut memulai. Ini biasanya gandengan sama yang gagal ya. Biasanya kalau orang udah pernah gagal, takut mau mulai gitu ya. Tapi di sini ada satu kalimat, di sini dikatakan mujizat adalah bagian Tuhan dan bagian kita adalah ketaatan. Ini sama seperti ceritanya Petrus ya. Ketika Petrus disuruh keluar dari perahunya untuk berjalan bersama Tuhan di atas air. Kalau Petrus hari itu tidak berani melangkah, Petrus tidak akan mengalami yang namanya berjalan di atas air bersama Tuhan. Oleh sebab itu, ayo jangan takut memulai. Ayo jangan takut memulai, baik yang mau mulai dari nol, ataupun yang sudah pernah gagal mau memulai lagi, ayo memulai, jangan takut. Rasa trauma itu harus dihilangkan, karena kita percaya Tuhan punya kuasa yang jauh lebih besar ya, bisa menolong setiap kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara belum punya visi karena beberapa poin ini, ayo ingat ketika kita punya visi, kita belajar bersandar kepada Tuhan. Kita nggak sendiri kok. Sebenarnya kalau hari ini kita ada di CC, kita punya teman-teman leader yang selalu support kita untuk kita terus bisa menggenapi atau mencapai visi yang Tuhan berikan di dalam hidupnya kita ya. Jadi kalau hari ini punya tantangan, it's okay, dituliskan aja. Semakin besar tantangan itu, berarti kita sedang siap-siap akan menerima hasil yang besar, karena kita sedang dipercayakan visi yang sangat besar ya. Nanti bisa dituliskan tantangannya apa ya Bapak Ibu Saudara di buku masing-masing. Oke, poin yang keempat, bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri. Di sini dikatakan, karena kita mulai dari visi, terus kita tahu visi itu tantangan. Yang ketiga, setiap tantangan merupakan proses pembelajaran dan pembentukan karakter seorang pemimpin. Jadi kita harus melihat tantangan yang kita hadapi hari ini itu adalah bagian proses pembelajaran dan pembentukan karakter diri kita sendiri ya. Sama seperti Yusuf ya. Hal yang terjadi kepada dia yaitu pertama kita tahu dia dilempar ke sumur. Selain dilempar ke sumur, dia juga dijual kepada orang Ismail. Terus dia ditangkap. Sebelum ditangkap dia ya difitnah dulu ya, difitnah, ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Perjalanannya sangat panjang, tapi saya percaya ketika dia di sumur, dia pasti belajar sesuatu. Ketika dia jadi ketika dia dijual terus dia harus kerja di rumah tuannya, dia pasti belajar sesuatu. Kan Yusuf ini di rumah dimanjain ya, anggapannya seperti itu karena memang anak bungsu ya. Kita bisa lihat waktu itu kejadiannya bermula kan karena kakak-kakaknya sedang pergi mengembalakan kambing domba ya. Terus papanya kan suruh pergi cari ya. Kan kita tahu berarti dia di rumah, dia nggak kerja, dia nggak ngapa-ngapain ya. Tapi anak ini ketika harus menghadapi tantangan, kita bisa melihat apa yang dia apa pembentukan karakter apa yang terjadi di dalam hidupnya dia ya. Ketika dia dipisahkan dari orang tuanya, dari kakak-kakaknya, dia harus menghadapi dunianya sendiri, orang-orang yang dia nggak kenal, mulai dari sumur, dijual, kerja di rumah, sampai masuk ke penjara, itu semua orang yang dia tidak pernah temui sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan tantangan yang tidak pernah dia hadapi sebelumnya. Mungkin di rumah ya makanan udah tersedia, nggak usah bersih-bersih, nggak usah mikirin ini itu, tapi ketika dia ada di dalam tantangannya, dia mulai terjadi pembentukan banyak hal ya, bukan hanya karakter aja sih, tapi banyak hal yang dia pelajari juga ketika dia ada di dalam musimnya dia dalam tantangan-tantangannya. Saya percaya kalau hari ini dia kalau kita tahu di akhir cerita dia bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa karena dia menafsirkan mimpinya Firaun ya waktu itu, sehingga di Mesir itu bisa terjadi pemasokan yang baik ya, sehingga waktu seluruh dunia mengalami kelaparan, mereka tidak mengalami kelaparan, malah mereka punya banyak stok makanan ya. Itu terjadi karena pasti dia belajarnya ketika di rumah Potifar ataupun mungkin di penjara. Karena itu di rumah mungkin dia nggak belajar sebelumnya ya. Tapi selain pelajaran-pelajaran seperti itu, ada hal yang lebih penting, di mana Yusuf pasti membangun yang namanya disiplin rohani yang membentuk karakternya sehingga ketika dia jadi seorang pemimpin, dia nggak jadi pemimpin yang sombong, tapi dia menjadi pemimpin yang rendah hati ya. Di sini dikatakan akhirnya menjadi pemimpin yang tangguh dan pemimpin yang handal ya. Karena kalau ketika kita berhasil menjadi seorang pemimpin tidak diiringi karakter yang baik, kita akan ujung-ujungnya
akan mudah jatuh, kita akan jadi orang yang sombong, kita akan menjadi orang yang merasa hari ini saya jadi pemimpin karena saya hebat, karena saya mampu gitu. Tapi ketika kita punya disiplin rohani, satu hari kalau kita ada di puncak ataupun Tuhan pakai kita di satu kemuliaan, kita nggak jadi orang yang sombong. Kita tahu semua ini datangnya dari Tuhan ya. Jadi di sini ada 6 poin disiplin rohani apa saja yang harus kita miliki. Yang pertama, ini sebenarnya basic banget ya. Disiplin membangun hubungan pribadi dengan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan, keintiman doa, penyembahan, serta merendahkan diri dengan berpuasa. Nah, ketika Yusuf sendirian, apa yang dia bisa lakukan? Ya memang tidak ditulis di firman Tuhan, tapi saya percaya dia bisa begitu tangguh, dia bisa begitu ini ya, maksudnya nggak goyang. Kita nggak ada tahu kan cerita kalau dia menyerah, kayak milih bunuh diri aja di negara seseorang yang dia nggak kenal. Dia nggak pernah lakukan hal itu. Pasti dia punya fondasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, dengan baca firman. Karena disitulah kita dapat kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk disiplin kerohanian di area ini, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat basic yang tidak boleh kita lewatkan. Karena dari sanalah kita itu semakin akan diteguhkan. Kalau misalnya kita nggak pernah berhubungan sama orang yang beri visi, sama Tuhan yang memberi visi, kita akan nyerah ketika kita lakukan visi itu. Tapi kalau kita terus selalu berhubungan, selalu ngobrol sama Tuhan, Tuhan yang akan terus berikan tuntunan, Tuhan yang akan terus berikan kekuatan. Sama seperti hari ini. Awal-awal ketika saya pindah ke multimedia itu juga gak gampang ya Bapak Ibu Saudara. Saya hampir setiap hari tuh di rumah nangis. Nangis karena gak mampu gitu. Sesuatu yang memang di luar kekuatan, di luar pengetahuan saya. Karena saya kan gak studi di area itu. Tapi hari ini ketika saya nangis, saya minta sama Tuhan gimana ya lewati hal ini, gimana ya. Karena sangat sulit gitu, saya nggak ngerti sekalipun saya belajar gitu, tapi ya Tuhan berikan kekuatan. Memang masalahnya nggak selesai Bapak Ibu Saudara, masalahnya nggak selesai. Ketika selesai doa, selesai nangis, ya besoknya tetap harus dihadapi kabel yang putus itu harus disambung pakai cara apa ya. Tapi ketika saya dapat kekuatan, saya nggak takut, saya pasti Tuhan kasih aku jalan keluar ya. Mungkin ada yang buka whiteboard-nya ya. Nah ini bisa di stop dulu. David, siapa ini nomor 19 ya? Oke, aku stop ya. Agak mengganggu. sorry. Oke, back to ini. Disiplin rohani apa lagi selain tadi kita bangun hubungan pribadi ya, saya nggak jelasin lebih detail lagi, saya percaya itu di MSC 1 juga sudah disampaikan ya. Di sini mungkin statement yang terakhir, bangun hubungan yang intim dan dinamis dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati setiap langkah yang kita ambil. Intim dan dinamis, coba digaris bawahi ya, intim dan dinamis. Dinamis itu namanya bergerak ya, hubungan kita ketika kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, ada terjadi pergerakan, hubungan kita nggak statis, nggak gitu-gitu aja, tapi kita akan dibawa ke hubungan yang benar-benar di-upgrade ya, ke next level gitu, ke tingkatan berikutnya gitu. Jadi kita bisa semakin dalam, semakin ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan di hidupnya kita, nggak lagi seperti awal gitu. Sedikit aja kita udah ngerti, kalau Tuhan ngasih tahu sesuatu, kita udah, oh ya aku nggak boleh di area ini ya. Terus yang kedua, disiplin kesendirian bukan perasaan kesepian. Kepemimpinan bisa menjadi tempat yang sangat sunyi dan sepi, tiada kawan rekan yang bisa mengerti. Nah ini kalau satu hari nanti Bapak Ibu Saudara dipercayakan menjadi seorang leader, hal ini kadang bisa muncul. Karena ketika kita jadi seorang leader, kadang kita bisa ada di kondisi yang kayak, kok sepi dalam arti gini loh, kok kayak saya sendiri ya gitu. Kayaknya saya sendiri gitu, kok kayak nggak ada orang yang support aku. Kadang kita tuh bisa ada di posisi seperti itu. That's why hari ini sebelum kita jadi pemimpin, kita harus belajar dulu seperti Yusuf yang awalnya anak manja, tapi bagaimana dia bisa survive, bagaimana dia bisa mandiri ketika dia ada di rumah Potifar. Bayangin ya, mungkin nggak pernah cuci piring, nggak pernah ngepel, nggak pernah bersih-bersih, tiba-tiba harus bisa lakukan semua itu. Dan dia nggak punya orang yang mungkin bisa bertempat cerita.
nggak ada waktu itu mungkin. Nah, tapi yang dia bisa cerita yaitu dengan Tuhan. Makanya ketika kita nggak punya tempat cerita, kita nikmatilah kesendirian kita bersama dengan Tuhan. Tapi kalau hari ini kita bersyukur kita ada CG Leader, ayo kita bisa sharing sama CG Leader kita ya. Terus yang ketiga, disiplin ketaatan diri kepada tuntunan ilahi. Telinga Yusuf sensitif untuk mendengar suara Roh Kudus. Nah, ini yang harus kita belajar untuk taat ketika ada suara Roh Kudus berbicara kepada kita. Karena itu membentuk karakternya kita. Kalau kita nggak mau dengar, nggak mau taat, ya kita nggak bisa dibentuk secara ini ya, secara karakternya kita. Bukan berarti nanti kalau udah jadi pemimpin nggak dibentuk ya. Sampai hari ini pun saya belajar dibentuk gitu ya. Ini kemarin ada satu kejadian juga seminggu yang lalu lah, seminggu atau 10 hari yang lalu. Itu pagi-pagi saya bangun, saya di-chat sama satu rekan. Satu rekan dia mengalami masalah terkait memang pekerjaan ya, tapi nggak di kota Medan, di kota lain. Dia ngechat panjang lebar, ternyata dia melakukan satu kesalahan terkait pekerjaan, tapi dia nggak jujur dari awal gitu ya. Jadi saya tuh dibola-bola sama dia ceritanya itu kemana, terakhir saya nangkep, oh kamu buat salah ini ya, gitu. Terakhir dia bilang, oh iya masalahnya ini, gitu. Terus saya agak kesel, pagi-pagi itu baru bangun, belum mandi, belum apa, terus itu pagi-pagi sudah merusak suasana. Jadi kayak itu saya bangun, kayak aduh ini orang kok pagi-pagi buat masalah, dan sampai sekarang masalahnya belum selesai Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika itu saya kesel banget kan, kayak nggak mood kan, gara-gara saya keselnya bukan kesalahan yang dia buat. Waktu itu saya keselnya karena dia nggak jujur dari awal, membuat saya harus cari tahu masalah dia itu apa gitu. Padahal dari tahu dia buat masalah apa gitu. Nah, saya kesel, saya mandi, terus saya makan. Nah, kita makan, entah gimana makanan saya itu sempat jatuh di baju kan. Terus saya nggak bisa kalau ada noda di baju gitu. Terus saya bersihin. Ketika saya bersihin baju itu pakai air tuh kayak Rogus ngomong, no, kalau marah ya kayak gitu, nggak boleh lama-lama, kayak noda di bajumu. Kalau nggak dibersihin langsung, kamu aja nggak srek kan lihat bajumu yang ada kotor itu gitu. Nah, terus tiba-tiba kok kayak ada perasaan itu kan. Terus saya kayak, oh ya marah nggak boleh lama-lama. Terus saya bersihin, pada waktu itu saya pakai baju hitam, tapi entah kenapa tuh nodanya nggak bisa hilang gitu. Nodanya nggak bisa hilang, agak sulit hilang gitu. Terus kayak Roh Kudus terus yang ngomong, makanya marah nggak boleh lama-lama, harus segera diselesaikan marahnya, keselnya gitu. Ya udah, setelah dari mandi itu saya doa, saya bilang oke Tuhan, saya mau belajar ampuni orang ini gitu. Walaupun pagi-pagi merusak suasana hati saya, dan sepanjang perjalanan saya coba menyembah gitu ya, bahasa roh. Saya sempat bilang sama Tuhan, saya nggak mau tularkan kekesalan saya, nanti saya kan ketemu teman-teman di kantor ya. Saya nggak mau ini nanti tertular sama teman-teman saya di kantor. Saya berusaha untuk tidak kesel, karena nanti gara-gara kesel sama si A ini yang jauh, nanti yang kena malah orang teman-teman di kantor gitu kan, keselnya gitu. Tapi puji Tuhan hari itu saya belajar untuk menenangkan diri, saya nggak marah sama orang itu, saya juga berusaha untuk ya sudah, kita sama-sama cari solusinya. Sekarang mau bagaimana, masalah ini harus dihadapi ya. Sampai sekarang belum selesai masalahnya, doakan ya. Nah, jadi di situ belajar untuk taat gitu, taat. Disitulah aku dibentuk, karena memang kalau mau dibilang celah saya itu di sana. Saya bukan orang yang emosi yang meledak-ledak, tapi saya tuh mudah kesel, mudah kayak nggak suka sama orang yang kayak seperti itu gitu. Tapi ya itu, disitulah aku terus dibentuk sampai hari ini ya, belajar untuk taat dengar suara Roh Kudus. Terus yang keempat, disiplin ketulusan hati dan hidup di dalam kesederhanaannya. Ini kalau dibicara tentang Yusuf ini orangnya tulus banget. Sekalipun dia sudah dijual sampai seperti itu, dia nggak pernah punya motivasi lain. Dia selalu kerja dengan baik. Dia nggak ada istilahnya, karena gue dibuang di sini sama saudara gue harus kerjanya sembarangan aja lah, supaya ya aku kan lagi marah sama hidup aku, atau aku lagi marah sama Tuhan, saya sembarangan aja. Atau pahit hati ya. Kita bisa tahu cerita di akhir di mana Yusuf itu malah dengan tangan yang terbuka, dia merangkul saudara-saudaranya, bahkan apa yang dia kerjakan, dia ngomong sama saudara-saudaranya, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, dia bilang, hari ini kalau saya ada di Mesir lebih dahulu daripada kalian, karena Tuhan yang bawa saya ke sini. Karena Tuhan yang mempersiapkan jalan ini, sehingga hari ini Bapak semua dan keluarganya itu bisa dapat makan, bisa dapat tempat tinggal yang baik. Nah, dia bisa melihat hal itu.
Kalau hari ini kalau kita di posisinya Yusuf pun belum tentu ya, belum tentu punya hati yang setulus itu. Itulah yang harus kita belajar. Kalau di dalam proses tantangan yang kita hadapi, kita harus tetap tulus. Jadi kalau hari ini mungkin kita pernah dilendahin sama keluarga kita atau teman-teman kita, lu mah nggak pernah bisa berhasil, atau kamu mah seumur hidup terlahir miskin atau ditakdirkan miskin atau apalah semua, mungkin pernah ada kata-kata seperti itu. Kita jangan balas dendam, kita justru harus perlihatkan kita tulus hati mengerjakan apa yang kita kerjakan, kita terus hidup di dalam, di sini dikatakan kesederhanaannya, tidak punya agenda lain-lain lah ya, mungkin istilahnya seperti itu. Justru ketika kita seperti itu, Tuhan itu malah berkati dengan limpah. Ketika kita sudah diberkati, kita jangan punya hati balas dendam. Nah ini orang yang dulu kalau gue susah nggak pernah bantu, gue juga nggak mau bantu kalau dia sekarang susah. Jangan seperti itu. Kita justru harus mau dibentuk di area itu supaya ketika kita tulus, bahkan ada banyak promosi-promosi yang Tuhan akan berikan ketika kita tulus. Tapi kalau kita nggak tulus, ya mungkin kesuksesan kita di situ-situ terus aja nanti. Nggak akan naik-naik lagi karena kita hatinya nggak tulus ya. Itu kita belajar dari Yusuf ya, ketulusan hatinya, kesederhanaannya, dia nggak punya agenda pribadi, dia juga nggak merasa ada sesuatu yang harus dia ketika keluarganya datang, dia juga nggak jadi pribadi yang kalau ini bagianku nggak gua kasih gitu, tapi malah dia ngasih yang terbaik buat keluarganya ya. Terus yang kelima, disiplin mendahulukan dan melayani orang lain. Nah, melayani harus menjadi ciri utama seorang pemimpin. Kenapa? Kalau hari ini kita nggak punya hati yang melayani, ketika kita jadi seorang pemimpin, kita akan menjadi seorang pemimpin yang bossy ya. Bossy apa ya bahasa Indonesia? Kelakuannya kayak bos banget, perintah sana, perintah sini gitu kan. Biasanya pemimpin atau bossy seperti ini orang nggak suka, karena kenapa? Menjadi pemimpin yang nggak jadi teladan, nggak jadi contoh. Tapi kita belajar dari Yusuf, dia menjadi pemimpin yang besar setelah apa? Dia melayani sebagai pembantu rumah tangga di rumah Potifar. Dia mulai yang dari namanya melayani. Dia melayani sebagai tangan kanan kepala penjara. Dia ketika dia di penjara pun, hidupnya susah pun, dia tetap melayani. Dia tetap mau melakukan hal-hal yang mungkin orang lain nggak mau lakukan gitu. Dia tetap kerjakan. Yang ketiga, dia melayani Firaun dan rakyat Mesir. Ketika dia udah besar pun, dia tetap melayani. Kita tahu ceritanya dia ada di sana, dia juga ikut membantu semua. Dia nggak jadi seorang pemimpin yang hanya berdiri melihat rakyatnya waktu itu. Tapi dia tetap turun tangan. Jadi kepemimpinan bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi melainkan melayani orang banyak. Ini yang harus kita latih ketika kita mau melatih memimpin diri sendiri ya. Terus yang keenam, disiplin mengucap syukur dan bersukacita. Di sini dikatakan banyak tantangan yang Yusuf harus hadapi, tapi dia terus mengucap syukur. Yusuf bisa aja cari banyak alasan untuk tidak bersukacita ya. Orang situasi seperti itu gimana mau sukacita? Tapi dia tahu sukacita itu adalah kekuatannya dia, sehingga dia tidak kita nggak pernah baca ya kalau kayak Yusuf itu sangat sedih terus nangis dia tidak pernah mengalami seperti itu karena dia tahu ketika dia mengucap syukur dan bersukacita, disitulah kekuatannya dia. Jadi itu 6 disiplin rohani yang Yusuf lakukan membentuk karakternya. Mungkin ada hal-hal lain lagi juga yang kita banyak bisa pelajari dari Yusuf ya. Jadi ingat, talenta bisa bawa seorang pemimpin ke posisi puncak, tetapi hanya karakter yang bisa membuat pemimpin itu tetap berada di sana. Jadi harus ingat kenapa dari memimpin diri sendiri, kita juga udah harus latih diri kita, karena waktu kita jadi pemimpin satu hari nanti, kita nggak jadi pemimpin yang sombong, karena kalau sombong ya bentar aja, mungkin di puncaknya ya, bentar aja udah turun. Nah nanti Bapak Ibu Saudara bisa tulis, sebutkan karakter yang saat ini Tuhan ingin bentuk dalam hidup kita. Saya percaya pasti ada ya, pasti ada, biasanya itu lama ya, dan proses setiap orang pasti ada area sesuatu yang Tuhan mau proses ya. Nah yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari untuk memimpin diri sendiri dari pribadinya Yusuf. Rahasia sukses seorang pemimpin di sini dikatakan di penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau baca di ayat Kejadian 9 ayat 1 sampai 6 nanti bisa dibaca sendiri aja. Di situ banyak kata-kata Tuhan menyertai Yusuf gitu ya. Terus di situ juga ada kata-kata dilihat oleh tuannya.
kalau Yusuf itu disertai Tuhan gitu. Terus banyak kalimat itu mungkin di bukunya juga ada ditulis ya, di buku Bapak Ibu Saudara. Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia, dan Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala yang dimilikinya. Jadi banyak kata-kata Tuhan menyintai Yusuf, terus tuannya melihatnya, terus mendapatkan kasih gitu. Karena kita percaya hari ini kalau kita bisa menjadi seorang pemimpin sukses karena ada penyertaan dan kasih karunia Tuhan, bukan semata karena kita hebat, bukan semata karena kita pintar, mungkin kita punya kemampuan, tapi kita tahu hari ini kalau kita bisa sukses pun suatu hari nanti kalau Tuhan bawa kita sukses itu karena penyertaannya Tuhan. Karena dari awal kita tahu visi yang kita dapat itu dari Tuhan, sehingga kita tahu kita nggak jadi orang yang hari ini merasa diri kita itu hebat karena kita bisa sendiri. Nah, orang kalau merasa bisa sendiri biasanya nggak akan bisa melihat kebesaran Tuhan di hidupnya gitu. Kalau kita ada satu ayat, saya lupa di mana, tapi tulisannya seperti ini, kalau kita mau bermegahlah di dalam Tuhan. Jangan bermegah di luar Tuhan. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat orang di luar sana, orang yang mungkin nggak kenal Tuhan, mungkin hidupnya sukses, mungkin hidupnya dipakai Tuhan. Tapi ketika dia bercerita, tidak ada kemuliaannya. Kenapa? Walaupun dia sukses ya, dia nggak akan bisa bilang hari ini saya sukses karena Tuhan saya menuntun hidup saya, karena Tuhan saya memberkati saya, karena Tuhan saya menyertai saya. Karena memang dia nggak mengandalkan Tuhan dari awal gitu. Tapi kalau hari ini kita berhasil, kita ngomong sama orang, hari ini saya berhasil, puji Tuhan hari ini saya berhasil, saya bisa lulus kuliah, saya bisa mungkin dapat pekerjaan, dapat promosi, mungkin toko saya dapat ini ya, mungkin bisa di-upgrade, punya toko yang lebih besar, punya cabang, karena kebesaran Tuhan. Jadi hari ini kalau kita mau bermegah pun, ayo bermegah di dalam Tuhan. Ada nama Tuhan yang bisa dipermuliakan. Di sini dikatakan yang Yusuf punya adalah janji Tuhan di dalam hidupnya dan hubungannya dengan Tuhan yang memberikan janji itu kepadanya. Jadi kalau hari ini kita berangkat dari visi yang kita dapat dari Tuhan, kita menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan, dan kita mau didisiplin bersama dengan Tuhan, dibentuk sama Tuhan secara karakter, kerohanian kita akan melihat kesuksesan yang juga bersama dengan Tuhan gitu. Satu hal yang memang terus saya pegang yaitu saya nggak mau kalau saya berhasil karena kuat gagah saya, tapi saya mau berhasil karena kemuliaan Tuhan, karena benar-benar hanya pertolongan Tuhan lah hari ini saya ada di tempat ini, bahkan di dalam pelayanan saya hari ini mau dibilang berhasil ya better dari awal pertama saya masuk ke bidang ini gitu, dan banyak pertolongan Tuhan sih. Di luar pertolongan Tuhan saya mungkin udah nggak ngerti gimana memimpin tim yang cukup besar juga kan di pelayanan di multimedia ini, tapi saya terus melihat bahwa tim ini akan dibawa Tuhan jauh lebih besar lagi ke depannya, karena akan ada banyak kepercayaan yang Tuhan mau percayakan di dalam tim ini juga. Jadi aku harus terus melihat kalau ini dalam pernyataan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, saya hari ini ada di sini. Dan saya rindu juga Bapak Ibu Saudara hari ini juga bisa terima yang namanya visi dari Tuhan, dan juga hadapi tantangan bersama dengan Tuhan, dan ada disiplin rohani yang terbentuk, sehingga Bapak Ibu Saudara menjadi pemimpin yang tangguh, yang handal. Saya juga percaya nanti satu hari nanti mungkin ada yang sedang dipersiapkan jadi sponsor, CG leader di CG, ataupun satu hari melayani, bisa jadi pemimpin-pemimpin di pelayanan, dan Tuhan akan pakai ya. Dan saya percaya hari ini tim edukasi pun mereka orang-orang yang mungkin dari awal nol gitu, tapi hari ini dipercayakan bisa mimpin kelas ini tanpa para full timer ya. Kelasnya bisa berjalan dengan sangat baik walaupun tidak ada teman-teman full timer yang ada di sini ya. Mungkin kelasnya sudah selesai. Saya nggak tahu nih waktunya sudah overtime atau gimana. Silakan saya kembalikan ke Bu Kiki ya. Ya, terima kasih kepada pengajar. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, Miss Mary. Kita bisa Q&A. Oh boleh, kalau ada yang mau bertanya. Oke, Bapak Ibu saudara-saudari, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung di-unmute ya, langsung bertanya kepada pengajar, silakan. Semua siap jadi pemimpin ini.
Ada, silakan Bapak Ibu. Atau ini ada sementara sambil menunggu ada tadi Pak Hutomo ada chat di ini ya, di ruang Zoom. Ada beberapa pertanyaan ini. Saya bacakan, Miss Mary. Lifestyle paling bagus yang tepat sebagai orang Kristen itu apa? Terus gimana kalau ada orang-orang yang workaholic di lingkungan orang-orang atau pekerjaan yang orang-orangnya lebih mementingkan cari uang ketimbang hal-hal yang kita lakukan. Misalnya kita pengen CG outing, misalnya juga kita ada ibadah minggu, tapi harus buka toko juga. Dan dengan orang-orang yang hanya mementingkan diri cari uang, misalnya lingkungan bos kita. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Hutomo. Lalu bawahnya lagi. Visi dan dulu ya. Jawab dulu. Boleh, Coach Mary, boleh jawab dulu ya. Iya, lifestyle paling bagus yang tepat sebagai orang Kristen itu apa? Ya, kalau bicara lifestyle ya, ini maksudnya apa ya? Lebih ke gaya hidup yang seperti apa ya? Mungkin banyak orang bilang hidup itu sebenarnya nggak susah ya, gaya hidupnya yang susah. Berat ya. Kalau sebagai anak Tuhan ya pasti kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu udah jadi dasar banget. Firman Tuhan itu harus jadi pegangan kita lah sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kalau kita mau lihat ya hari-hari ini, banyak anak Tuhan itu yang lebih suka hidup di dalam pembenaran daripada kebenaran. Pembenaran dari artinya apa? Mungkin banyak yang kayak merasa, nggak apa-apa kok kalau lakukan hal ini, dosa dikit nggak apa-apa lah, itu pembenaran. Tapi kalau kita tahu itu Tuhan nggak suka, tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau tadi nggak mau taat dari hal-hal kecil, itu juga pembenaran gitu. Kadang kita kayak, nggak apa-apa lah kali ini nggak usah taat gitu, lain kali taat. Ya pokoknya kalau lifestyle ya bicara firman Tuhan sih, apa yang tertulis di firman Tuhan, apa yang nggak boleh ya nggak boleh gitu ya. Apa yang Tuhan suka ya Tuhan mau ya kita kerjakan gitu. Apa ini lagi tadi? Terus mau menghadapi orang-orang workaholic. Ya mungkin kalau lingkungan kerja ya, kalau lingkungan kerja kita bisa komunikasikan sih. Kalau misalnya setiap minggu itu kita ada ke gereja, kita kasih tahu boleh nggak minta waktu misalnya 2 jam saya mau beribadah gitu, atau kita kasih tahu saja sama atasan kita, kita ada kegiatan gereja, nggak apa-apa kok. Saya pernah dulu itu saya interview di satu perusahaan, terus yang interviewnya tuh ngomong gini, kalau kamu hari Minggu disuruh datang kerja mau nggak? Gitu. Saya bilang kalau nggak tiap minggu, memang kepentingannya harus lembur, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tiap minggu saya lebih memilih saya nggak jadi kerja di tempat ini. Kenapa? Karena minggu saya mau ke gereja. Dan waktu itu saya CG-nya hari Minggu juga. Dan waktu itu saya sudah dipercayakan jadi CG leader juga kan. Saya bilang saya ada mimpin connect group juga gitu. Dan saya nggak bisa tinggalkan karena setiap hari Minggu saya perlu pimpin connect group itu. Nah, singkat cerita ya orangnya agak nekan kan. Kalau gitu kamu nggak bisa kerja di tempat ini, segala macam gitu ya. Terus ya singkat cerita nggak jadi masuk di kantor itu. Bahkan terakhir orang yang interview saya itu saya nggak kenal waktu itu. Terus saya lihat dia jadi pemimpin di gereja mau siaran juga. Terus saya pengen tanya sih, masih lembur nggak sih di kantornya ya. Ya kita utarakan aja sih. Kalau memang di tempat itu sangat menyulitkan kita untuk nggak bisa beribadah, ya mau gimana kita mungkin harus cari pekerjaan lain atau gimana. Tapi ya doa ya, minta tuntunan Tuhan, nggak sembarang. Tapi memang ada juga yang ini ya, profesinya itu kan nggak semua orang kerjanya dari jam 8 ke jam 5 ya. Mungkin ada yang memang kerjanya shift gitu ya. Ya hari-hari ini kita difasilitasi ibadah online, kalau memang tidak bisa onsite ya nggak apa-apa. Kita bisa ibadah online di waktu free-nya kita gitu ya. Tapi kalau memungkinkan ya ayo. Saya pernah punya satu teman juga, dia profesinya sebagai buruh ya di salah satu pabrik. Jadi dia off day-nya itu bisa di hari Rabu. Minggu itu harus kerja. Nah, dia minggu itu harus kerja dan waktu itu belum ada ibadah onsite. Belum ada ibadah online di YouTube segitu, itu nggak ada. Nah, dia pas dia off-nya itu bisa ganti-ganti. Kadang di Rabu, kadang di Kamis. Jadi kalau dia off-nya kadang di Rabu, dia ikut TG.
Dan minggunya itu dia nggak bisa ibadah sama sekali, karena memang harus kerja di pabrik gitu. Nah, ketika peputarannya kena di minggu dia off, dia rajin ke ibadah. Jadi dia biasa off-nya itu per 3 bulan gitu. Per 3 bulan tuh ganti, kadang kena minggu, kadang kena Kamis, Jumat, pokoknya dia sesuaikan. Bahkan si orang ini sempat pelayanan di pendoa. Nah, di pendoa pun kan ada pertemuan pendoanya ya. Kadang dia juga nggak bisa ikut karena dia harus kerja kan di pabrik. Pokoknya kalau di waktu dimana dia off day, dia akan semaksimal mungkin ikut menara doa atau ikut CK atau ibadah gitu. Jadi ya nggak ada excuse sih sebenarnya, lebih ke sikap hati kita ya. Kalau kita memang mau sungguh-sungguh. Mungkin itu bisa saya jawab. Apalagi ya. Misi tahun ini kan Dream and Vision, kalau visi dan misi kita memenangkan dan membangun pelayanan di kita bagaimana step yang paling bagus. Ya gampang, join CG dan dukung perintisan di sana. Di setiap kota banyak CG-CG yang butuh disupport. Dengan kita rajin hadir CG, dengan terlibat di CG, di ibadah mungkin ya, kalau sudah mulai ada ibadah kita bisa terlibat, kita bisa ambil bagian, itu sudah dukung perintisan kok. Kalau memang secara aktivitas belum bisa, dukung dalam doa. Mungkin itu, ada lagi kah pertanyaannya? Banyak ya, semoga menjawab. Oke, mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara, atau ada yang mau sharing, karena Tuhan letakkan satu visi, terus atau apa gitu. Atau hari ini sedang menghadapi tantangan apa, Tuhan sedang latih apa, pembentukan karakter apa. Ada, waktunya masih ada Bu. Nanti pada kemalaman. Ya silakan Bapak Ibu. Ada ya. Kalau gitu saya pilih deh kalau nggak ada yang bertanya. Saya pilih. Mana ya ini? Ini deh yang nomor 104, Petlindawati ya. Mungkin bisa sharing, terserah mau sharing yang visi atau hari-hari ini Tuhan sedang bentuk karakter di bagian apa. Gak apa-apa, singkat aja, mungkin bisa memberkati yang lain. Bisa di-unmute ya, 104 ya, atau aku bantu ya, aku bantu. Udah bisa di-unmute? Nah. Oh ya, shalom. Halo. Agak terkejut ya tiba-tiba dipanggil. Gak apa, sharing. Atau belajar apa dari pelajaran hari ini? Cuman aku jadinya sebenarnya emang lagi melalui hal-hal sih, kayak masalah pembentukan diri, proses gitu kan. Terus melalui sharing hari ini sih jadi lebih diingatkan sih, kayak ya ini semuanya proses gitu loh. Kayak aku harus lebih disiplin. Kayak makin diingatkan sih, diperkuat gitu. Padahal benar-benar lagi kena masalah sih dari minggu yang lalu sampai sekarang. Itu sih kayaknya. Thank you banget sih. Semangat, pasti Tuhan tuntun, pasti dari masalah yang dihadapi hari ini pasti Tuhan mau ngajarin sesuatu ya. Semangat ya, amin. Lewat tantangan nanti ada hasil yang besar. Iya, thank you. Thank you buat sharingnya. Mungkin ada pertanyaannya dari Ibu Winnie ya. Gimana cara membedakan visi dari Tuhan atau angan-angan pribadi kalau lagi galau milih dua karir yang berbeda? Ya, sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kadang suara hati sama suara Tuhan kan beda tipis ya. Mungkin sama seperti yang tadi mungkin aku saksikan ya ketika kayak mau kerja di Jakarta itu ya. Itu waktu itu suara hati sama suara Tuhan, suara pemimpin ini ya mirip-mirip ya. Bahkan waktu itu suara pemimpin diabaikan ya. Karena memang tidak sesuai keinginan. Nah, yang pastinya kita doakan. Kita harus doakan dulu ketika kita dapat satu visi atau mungkin ini cara apa ya bicaranya karir ya, pekerjaannya. Kalau ada dua pekerjaan kita doakan. Kita lihat dari dua pekerjaan ini
ada nggak visi yang memang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita lewat pekerjaan ini gitu. Karena balik lagi kita nggak kerja hanya dapat penghasilan. Nah, waktu saya pernah sekali juga dalam hubungan pekerjaan, waktu itu saya doa sama Tuhan, saya bilang saya mau cari kerja di mana kalau saya kerja di sana saya bisa kerjakan visi Tuhan, visi gereja juga di sana. Nah, waktu itu saya lamar kerja di selesai kuliah ya, waktu itu selesai kuliah, saya lamar di banyak tempat, hampir 10, dan ketika ini adalah perusahaan ke-10 yang saya lamar dan saya tidak terlalu ingin waktu itu karena adik saya itu punya kenalan di dalamnya. Terus dia bilang, mau nggak masuk situ? Saya kasih ke teman saya. Nggak cerita, ternyata perusahaan ini proses saya dengan cepat dan terima saya gitu. Nah, waktu terima saya itu dia kasih saya di bagian yang memang saya nggak punya basic secara studi, tapi itu menjadi mimpi saya. Saya pengen kerja di bagian HRD, sedangkan saya lulusan IT. Jadi itu sangat banding setir ya. Nah, ketika itu saya di-approve masuk situ, saya juga bingung kenapa saya di-approve. Nah, setelah saya masuk di sana, saya baru ngerti. Karena saya kan doa, saya bilang sama Tuhan, saya mau kerjakan visinya gereja juga. Waktu itu, Pastor Moro sebagai gembala kita waktu itu sedang gencar mau menjangkau orang-orang yang tinggal di daerah Sukarame. Ketika saya masuk, ternyata sebagian besar teman-teman kantor saya itu adalah orang-orang yang tinggal di daerah Sukarame. Jadi waktu itu saya kaget kan, wah kok bisa ya, ini kok mereka orang-orang yang daerah situ. Terus saya mulai jangkau, saya mulai doakan mereka, saya mulai bawa mereka satu persatu ke gereja gitu, ajak mereka. Walaupun ada yang secara usia nggak bisa. Jadi mungkin ketika kita doa, kita lihat ketika kita mau kerja di tempat itu, apakah memang sesuatu yang ada satu visi Tuhan yang juga kita bisa kerjakan di perusahaan itu. Karena saya percaya ketika kita masuk di satu perusahaan bukan hanya sekedar penghasilan, tapi ada hal yang memang Tuhan mau bentuk kita di sana gitu. Jadi ketika saya masuk di sana, saya kerja di sana 3,5 tahun sebelum terakhir saya full time ya. Tapi saya melihat 3,5 tahun saya itu adalah tempat Tuhan proses saya, persiapkan saya sebelum saya jadi full timer gitu. Banyak hal yang Tuhan ajarin saya ketika saya di sana. Jadi pasti bawa dalam doa, mungkin share ke pemimpin kalau misalnya kita takut itu suara Tuhan atau suara pribadi, kita share ke pemimpin. Nah, kita harus aman dulu ya sama pemimpin kita. Kalau pemimpin kita say no, kita juga harus belajar untuk percaya kenapa dia say no. Saya percaya setiap pemimpin yang Tuhan letakkan gak sembarangan. Kalau memang kita tahu lah kalau pemimpin kita itu tulus apa enggak ya. Kalau memang gimana kalau pemimpin saya nggak tulus sih, gimana ya. Ya puji Tuhan sampai detik ini saya belum jumpa sih ya pemimpin seperti itu di Mount Sharon. Tapi kalau hari ini pemimpin kita ngarahin sesuatu, kita bisa bawa dalam doa juga. Kalau kita hari ini ketika kita doa, kita cuma yang namanya damai sejahtera. Nah, ketika yang saya mau ke Jakarta itu saya benar-benar ada di tahap saya nggak punya damai sejahtera. Sampai setelah saya say no ke ownernya, saya bilang sorry ya, saya nggak jadi pergi, saya nggak bisa terima tawaran Anda. Waktu itu dia marah-marah besar sama saya, dia bilang gini, ribuan orang di luar sana mau posisinya kamu gitu, mau terima tawaran ini. Terus saya dengan gampang jawab, ya nggak apa-apa, kasih aja sama ribuan orang di luar sana. Ketika saya tutup telepon, malam itu saya tidur dengan sangat nyenyak, karena itu sudah mengganggu saya selama 2 minggu untuk pergumulan itu. Nah, ketika itu saya tidur dengan nyenyak, saya tahu itu jawaban doa. Karena besoknya saya diteror sama teman saya yang ngenalin pekerjaan ini. Bilang, kamu ini ya buat malu. Udah saya rekomen, terus nggak mau jawabnya kayak gitu lagi. Gitu kan. Nggak apa-apa, aku bilang. Karena saya lebih percaya damai sejahteranya Tuhan sama suara pemimpin saya saat ini saja. Saya udah nggak bisa terima pekerjaan itu. Tapi ya setelah 2 tahun teman saya ini yang datang ke saya, untung hari itu kamu lebih taat sama suara Tuhan sama suara pemimpinmu. Kalau enggak saya nggak tahu nasibmu di Jakarta seperti apa gitu. Jadi ya mungkin poinnya damai sejahtera ya. Doa, cerita ke leadernya kita. Ya hari ini kalau punya CKL, kalau nggak bisa di CKL, di coach gitu, siapapun lah leader yang Tuhan taruh. Atau di leader ministry, pelayanan Anda juga boleh bisa sharing. Atau kalau enggak ya di